Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamsa Kusuma, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari router. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Adapun fungsi dari router. Fungsi dari router tersebut adalah yang pertama, berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan yang lainnya. Yang kedua adalah untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju ke jaringan yang lain. Yang ketiga adalah untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line, atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang kabel jaringan. Nah, teman-teman semua belum tahu kan pengertian dan fungsi dari kabel jaringan? So, kabel jaringan adalah perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi koneksi jaringan. Secara khusus, hanya dipergunakan untuk jaringan. Kabel jaringan digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan ke perangkat lain, dua atau lebih komputer dalam berbagai daya. Fungsi kabel jaringan, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa fungsi utama kabel jaringan adalah menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan pengertian dan fungsi dari kabel jaringan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Keke Indah Parawansyah. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi repeater. Jadi, repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk menguatkan sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh, atau alat yang digunakan untuk menguatkan sinyal yang lemah. Misalnya, untuk memperkuat daya jangkauan sinyal WiFi dari wilayah yang tidak bisa diakses sampai bisa untuk diakses. Fungsi dari repeater adalah untuk menguatkan sinyal, meminimalisir pemakaian kabel jaringan, memudahkan akses sinyal WiFi, memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data, mengcover bermacam-macam wilayah minim sinyal dari server, memperluas daya jangkauan sinyal server, dan sebagai layanan komunikasi radio. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Saputra, dan kali ini saya akan membahas tentang NAS. NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage, yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share data. NAS juga memiliki fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat dari NAS yaitu: yang pertama, mengakses data lebih cepat; yang kedua, minim biaya dan perawatan mudah; 3. Progres untuk semua format data; 4. Bisa untuk backup data; 5. Terdapat fitur data share media; 6. Sebagai tambahan; 7. Kolaborasi yang lebih mudah; 8. Jaminan perlindungan data; 9. Mampu backup data otomatis; dan yang 10. Mudah dalam pengaturan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga kalian semua bisa mengerti dan bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Kuria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari wireless card. Pengertian dari wireless card merupakan peripheral pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan laptop pada jaringan komputer tanpa menggunakan kabel. Wireless pada laptop lebih dikenal dengan nama WiFi atau wireless. Fungsi dari wireless card
pada laptop, yaitu menghubungkan laptop pada jaringan tanpa menggunakan kabel. Selain itu, virus juga dapat menerima sinyal dari perangkat lain agar laptop dapat terhubung ke jaringan komputer atau jaringan internet. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari LAN card. Jadi LAN card itu sering juga disebut dengan NIC atau Network Interface Card, yaitu suatu perangkat yang menghubungkan antar komputer dalam sebuah jaringan komputer, khususnya jaringan LAN. Sedangkan fungsi dari LAN card sendiri yaitu untuk menghubungkan antar komponen yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan LAN. Mungkin sekian fungsi dan pengertian tentang LAN card dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Wirjawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi modem. Pasti kalian belum tahu kan? Ya, di sini saya akan menjelaskannya. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Dan ada pula fungsinya sebagai berupa sinyal analog akan diubah kembali menjadi sinyal digital agar bisa dibaca oleh komputer. Jadi kesimpulannya, fungsi modem adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Audia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang switch, yaitu dari pengertian switch dan fungsinya. Pengertian switch. Switch adalah pengalih jaringan atau sebuah alat yang menjalankan penghubung tidak terlihat, penghubung penyekat atau segmentation dari banyaknya jaringan dengan mengalihkan melihat alamat MAC. Yang kedua, fungsi switch. Fungsi switch adalah untuk manajemen lalu lintas yang ada di sebuah jaringan komputer. Switch mempunyai fungsi mentransfer suatu paket data untuk sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Ya, itulah pengertian dan fungsinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila. Kali ini saya akan menjelaskan materi access point. Jadi, access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel dengan jaringan lokal yang menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi access point yaitu: yang pertama, access point sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang atau radio. Yang kedua, sebagai penghubung antar jaringan yaitu jaringan lokal yang memakai kabel jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Dan yang keempat, dengan dilengkapi fitur WAP atau WIP yang biasa disebut Shared Key Authentication, access point dapat digunakan sebagai pengaman. Sekian penjelasan access point dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran Mulyadi. Video kali ini saya akan membahas tentang apakah itu server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Prosesor bersifat skala dan RAM yang besar serta dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Inilah yang mendukung server. Server memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Melakukan pelayanan serta bertanggung jawab terkait permintaan data dari komputer klien. Yang kedua, bertanggung jawab mengatur trafik data. Yang ketiga,
menyimpan berbagai file dan data untuk dapat diakses bersama menggunakan protokol FTP. Yang keempat, komputer kalian dilindungi dengan cara pemasangan firewall atau anti-malware di komputer kalian. Yang kelima, hak akses ke dalam sebuah jaringan diatur sehingga tidak semua klien mampu mengakses data yang terdapat dalam komputer server. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rensitin Kamadaret. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hub dan fungsi hub. Hub atau lebih dikenal dengan network hub adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya dalam suatu sistem jaringan. Fungsi hub antara lain dapat menghubungkan perangkat jaringan untuk saling bertukar informasi, menambahkan jarak jaringan, memberi fleksibilitas untuk mendukung antara muka yang berbeda seperti FDDI, Ethernet, dan lain-lain, memfasilitasi penghapusan, menambahkan workstation. Fitur itu menawarkan toleransi kesalahan, isolasi kerusakan, menyediakan manajemen terpusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Komaria. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang network video recorder. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari network video recorder. Network video recorder adalah perangkat perekam yang berbasis protokol internet. Digunakan sebagai media penyimpan perekam segala aktivitas yang ditangkap oleh kamera IP. Distribusi video atau gambar ditransfer melalui di jaringan network. Karena perangkat tersebut berbaris IP, NVR dapat dikelola secara metode melalui LAN atau melalui internet sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Setiap perangkat NVR memiliki web interface atau antarmuka yang digunakan untuk memudahkan pengguna melakukan pengaturan seperti membuat user login, mengetahui kapasitas hard disk yang terpasang, dalam hal ini berkaitan dengan volume kapasitas yang telah terpakai dan yang belum terpakai. Nah, yang kedua adalah fungsi dari network video recorder. Fungsi network video recorder adalah untuk media perekam gambar dari IP kamera CCTV. NVR bisa berubah hardware maupun software karena NVR sendiri sudah berbaris network, jadi bisa diaplikasikan ke hardware seperti ke laptop atau yang lainnya. Sekian penjelasan yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dini. Jadi di sini apa itu pengertian bridge dan contoh bridge. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa itu bridge? Nah, jadi bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Nah, jaringan komputer LAN yang berbeda ini juga bridge juga memungkinkan sekali untuk dilakukan koneksi jaringan komputer semisal elektronet. Nah, dengan fast elektronet ini ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama, namun dengan wilayah LAN yang berbeda. Yaitu bridge melakukan pekerjaannya yang di dalam data link layer mode OSI, yaitu Open System Connection. Oleh sebab itu bridge sangat dimungkinkan untuk menyambungkan jaringan. Nah, adapun fungsi bridge yaitu tentu saja saling menyangkut satu sama lain. Pasti ditentukan oleh definisi tentang bridge untuk sendiri dan memudahkan juga koneksi komputer berbeda LAN dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian bridge. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ragil Fadila.
Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu CCTV. CCTV merupakan sebuah sistem komputer menggunakan video kamera untuk menampilkan atau merekam suatu gambar pada waktu dan tempat di mana perangkat tersebut terpasang. CCTV adalah singkatan dari kata Closed Circuit Television, yang artinya menggunakan sinyal yang bersifat tertutup atau rahasia. CCTV umumnya digunakan di berbagai lokasi seperti bandara, toko, pabrik, dan kantor. Bahkan semakin berkembangnya teknologi CCTV sudah dipasang di lingkungan rumah pribadi. Sebagai sistem keamanan, CCTV dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kamera CCTV yang berfungsi sebagai alat pengambil gambar. Yang kedua, DVR. DVR adalah salah satu perangkat kamera CCTV untuk merekam gambar atau dikirim dari kamera CCTV ke perangkat DVR. Yang ketiga, hard disk drive atau HDD. HDD merupakan media penyimpanan data dari gambar video yang telah direkam. Hard disk drive dipasang di DVR. Semakin besar kapasitas HDD, maka semakin panjang pula proses perekaman yang dilakukan oleh CCTV. Yang keempat, koaksial kabel. Kabel ini merupakan kabel pengantar signal video dari kamera CCTV ke DVR. Yang kelima, power kabel. Kabel ini diperlukan apabila kabel kamera CCTV tidak cukup panjang untuk menjangkau sumber listrik terdekat. Yang keenam, BNC konektor adalah konektor yang dipasang pada kabel koaksial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.